pembacaan hasil pengukuran ubinan oleh Koordinator PPL Kecamatan Buah 2 yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Sumarna. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sumarna selaku Koordinator Penyuluh Pertanian Wilayah Kecamatan Buah 2 yang mana didampingi oleh rekan-rekan kami dari Penyuluh Wilayah Buah 2 yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cikurubu, yang saya hormati pengurus KP2M Kabupaten Sumedang, juga bapak-bapak, ibu-ibu petani yang kami hormati dan kami banggakan. Saya akan membacakan hasil ubinan Demplot Padi Pola KP2M Desa Cikurubu. Kegiatan pengubinan dilakukan oleh tim penyuluh pertanian yang dipimpin langsung oleh saya, Koordinator Penyuluh PTD Pertanian Kecamatan Buah 2. Adapun hasil sebagai berikut. Ubinan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 29 Juli 2021. Tempat kelompok tani kanem Dusun Cilumping, Desa Cikurubu, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Demonstrator Bapak Muhammad Fadar Junawar ST, beliau sekaligus sebagai Kepala Desa Cikurubu yang melaksanakan langsung sebagai demonstrator kegiatan Demplot ini. Luas lahan yang digunakan dalam pelaksanaan Demplot ini 1 hektar. Paritas yang ditanam Nabila 12, tanggal sebar 27 Maret 2021, tanggal tanam 10 April 2021, tatak tanam Jajar Legowo 21 dengan jarak tanam 30 kali 15 kali 60 cm, luas ubinan 9,36 meter persegi. Jumlah rumpun yang ada pada dalam ubinan tersebut 161 rumpun. Jumlah batang rata-rata per rumpun 16 batang. Tinggi tanaman 151 cm itu rata-rata. Panjang malai rata-rata 31 cm. Jumlah bulir per malai rata-rata 340 butir. Jumlah bulir bernas rata-rata 264 butir atau 77,64%. Jumlah bulir hampa rata-rata 76 atau 22,36%. Hasil berdasarkan timbangan pada ubinan tersebut itu mendapatkan 8,98 kg. Jadi produktivitas per hektar mencapai 9,59 ton per hektar gabah kering panen, atau dikonversi ke gabah kering giling 8,31 ton. Demikian yang dapat kami sampaikan hasil ubinan yang telah dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu penyampaian risalah uji coba Demplot Padi Pola KP2M yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Cikurubu, Bapak Muhammad Fadar Junawar ST. Dengan hormat kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Agus selaku koordinator tim penyuluh PTD Kecamatan Buah 2, yang terhormat penyuluh pertanian binaan Desa Cikurubuk Bapak Imat, yang terhormat rekan-rekan pengurus dan jajaran KP2N Kabupaten Sumedang yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan risalah atau SOP yang sudah dijalankan di dalam Demplot Padi Pola KP2M Desa Cikurubuk ini adalah sebagai berikut. Pertama, setelah saya mendapat bantuan dari ayah Profesor Dr. Maman Nurjaman pada bulan 2 Februari yang lalu, ketika kami bersilaturahmi dengan jajaran pengurus KP2M ke Saung Repo, saya dibekali oleh ayah sejumlah amunisi dan benih untuk Demplot KP2M di Desa Cikurubuk ini. Di dalam pelaksanaannya, pertama kita lakukan sebelum olah lahan itu adalah memasukkan 3 unsur isolat, yaitu trichoderma, mycorrhiza, dan metallizium. Itu di dalam 3 hari berturut-turut selang 1 hari. Isolat ini sebelumnya kita kembangkan dulu, dari ayah itu dibekali 100 mili. Jadi kalau untuk aplikasi langsung bisa untuk 1 hektar, tapi kita kembangkan dulu menjadi masing-masing 10 liter. Jadi hari pertama kita kocorkan ke lahan, itu 10 liter tersebut yang sudah dikembangkan, masing-masing untuk 1 liter dicampur dengan 200 liter air. Jadi ada 2000 liter air yang kita kocorkan ke dalam lahan seluas 1 hektar ini untuk masing-masing isolat tersebut. Hari pertama trichoderma, hari kedua mycorrhiza, hari ketiga metallizium. Yang keempat itu kita masukkan pembenah pengurai, yaitu GRR, Quantum Rotan Repo, yang sudah juga kita kembangkan menjadi 10 liter. Setelah 4 unsur ini masuk, baru di hari berikutnya kita lakukan pembajakan. Bajaknya kita langsung bajak halus. Nah, pada saat hari itu juga kita lakukan semai atau tebar benih dengan bibit yang diberikan ayah itu hanya sebanyak 20 kilo untuk luas lahan 1 hektar, yaitu varietas Nabila 12. Setelah menjelang 2 minggu di persemaian, air kita surutkan dan kita cek pH-nya. Waktu itu pH-nya masih kisaran 6,5. Jadi kita tidak berikan pengapuran waktu itu. Jadi setelah dicek itu langsung saja kita pas 14 hari, yaitu tanggal 10 April itu kita lakukan pemindahan dari benih padi ke sawah. Tandur kalau orang sini bilang. Tandur. Seminggu setelah itu baru kita lakukan pemupukan yang pertama. Pemupukan di umur 7 hari setelah tanam. Yaitu pupuknya itu KRP 1 kilo dicampur dengan 400 liter air. 1 kilo ini. Jadi dosisnya itu 25 sampai 28 tangki yang 15-16 liter. Itu disemprotkan ke tanaman dan lahan. Nah, dicampur dengan biotonik. Biotonik yang diberikan ayah waktu itu diberi 100 mili. Tapi sudah
bionuklir ya kategorinya, jadi hanya pemakaiannya itu 10 mili per tangki. Jadi kita masukin saja semua biotonik itu di awal, itu kita semprotkan. Pemupukan berikutnya dilakukan di bareng itu di sama dengan proses penyiangan. Kalau orang sini digosrok ya, di umur 14 hari. Jadi 14 hari kita lakukan pemupukan kedua QRV atau pupuk vegetatif 1 kilo. Terus kita lakukan yang ketiga itu di umur 24 hari. 24 hari 1 kilo sambil digosrok ulang. Setelah itu pemupukan berikutnya itu kita lakukan dengan pupuk pembuahan, pupuk QRG yang ayah berikan sebanyak 3 kilo kita berikan di usia 50 setelah tanam, 60 setelah tanam, dan 70 setelah tanam, selang 10 hari. Nah, perlu saya sampaikan bahwa 4 kali pemupukan di 7, 14, 24 hari, dan 50 itu kita semuanya memakai air, itu air rendaman abu gosok. Jadi yang 400 liter pupuknya 1 kilo itu air rendaman abu gosok. Jadi abu gosok yang 400 liter itu kurang lebih itu sekarung setengah, paling banyak dibagi 400 dibagi 2 drum 200, atau kadangkala kita cuma 1 karung saja dibagi 2 gitu. Karung yang 40 kilo bagi 2 saja, masukin ke drum itu. Nah, itu minimalnya 24 jam dulu kita redam sebelum diaplikasikan dengan pupuk tadi. Nah, jadi 4 kali ini kita pakai air rendaman abu gosok yang sudah direndam minimal 1 hari atau 24 jam. Pada saat pemupukan yang kelima atau 60 hari, 400 liter ini kita gunakan 50% air rendaman abu gosok atau setengahnya 50% kita gunakan air leri atau air cucian beras. Jadi 400 liter itu 200. Dan yang terakhir di 70 hari kita gunakan pool air cucian beras sebanyak 400 liter untuk dipakai pemupukan dengan dosis 1 kilo QRG di usia 70 hari. Di usia 50 hari, mohon maaf, QRG-nya kita tadi campur dengan booster, dengan QBRG yang 100 mili untuk 25 sampai 28 tangki itu kita campurkan karena dosisnya cukup setengahnya kalau dicampur dengan pupuk generatif itu. Jadi ada 4 pupuk yang diaplikasikan di 7 hari dan di 50 hari itu dicampur dengan biotonik di awal untuk pemacu pertumbuhan. Terus ada perangsang bunga dan buah atau booster yang dicampurkan pada saat menjelang usia pembungaan di padi. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan, dan kita bisa lihat dari hasil yang kita dengar tadi, hasil hitung Pak Agus selaku wakil dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, kita mencapai produksi 9,59 ton gabah kering panen atau 8,31 gabah kering giling per hektar. Nah, jadi itu saja, kita hanya pakai 6 kilo pupuk yang diberikan dari ayah, ditambah 200 mili, 100 mili biotonik dan 100 mili booster. Jadi ini sangat membantu sekali. Ini nyata, tidak ada rekayasa, semua pihak saya undang dan tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan
dalam hal ini. Jadi jelas kalau saya tanya mungkin nanti juga bisa diungkapkan rata-rata produksinya kalau di sini itu sekitar 6 kilo Pak, gabah kering giling. Jadi kalau gabah kering gilingnya per hektar itu cuma 4,2 ton per hektar. Sementara sekarang kita bisa tingkatkan menjadi 8,31 ton. Luar biasa. Jadi itu kenaikannya 97,8%. Ini luar biasa, sementara biayanya sudah sangat-sangat rendah ya, dengan pupuk hanya 6 kilo. Luar biasa. Ini saya pikir harus ya, petani harus mau mencoba dululah pola KP2M ini. Saya sudah bisa buktikan, saya sudah berhasil. Ini betul-betul luar biasa. Irit jadi biaya pupuk itu bisa ditekan 70 sampai 80%. Jadi jelas peningkatan produksinya luar biasa dan penurunan biaya operasionalnya juga sangat signifikan turunnya, terutama untuk konsumsi. Selain itu, ayah juga membekali itu 2 liter masing-masing anti jamur repo dan ramuan organik hama 2 liter. Yang itu kita aplikasikan secara teratur juga. Alhamdulillah ya, serangan hamanya juga terkendali ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat bersyukur, sangat gembira. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ayah Profesor Dr. Maman Nurjaman yang sudah membantu pemerintah Desa Cikurubu, sudah menolong masyarakat Desa Cikurubu, keluarga saya untuk mencoba ini pola KP2M sangat-sangat membantu, sangat-sangat menolong bagi masyarakat warga Desa Cikurubu. Kasih aplaus buat ayah dan babu. Mudah-mudahan ya, ini harus diikuti oleh masyarakat yang lebih luas di Kecamatan Buah 2 maupun di Kabupaten Sumedang, juga untuk nasional. Silakan, boleh tanya, boleh datang ke tempat saya, kita bisa buktikan dan kita bisa langsung ceritakan. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya dan sangat membantu para petani, khususnya warga Desa Cikurubu. Salam repo, sehat untuk ayah dan panjang umur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal ST yang telah menyampaikan paparannya dari mulai bersemel sampai sekarang sampai bisa panen. Mudah-mudahan perjuangannya membawa berkah, khususnya untuk di lingkungan Desa Cikurubu. Umumnya dengan moto kita KP2M Sumedang, menguatkan pangan Indonesia. Tadi ada masukan dari teman-teman dari KP2M Kabupaten Sumedang oleh Pak Ketua. Nampaknya lebih seru kalau kita ada tanya jawab, ngobrol bareng lah, ngobrol ringan dengan para petani yang ada di sini. Kebetulan perwakilan dari petani di Desa Cikurubu telah hadir bersama kita oleh, insya Allah ya, disampaikan oleh Pak, dipandu sama Pak Ketua saja kayaknya ya. Sampai ngobrol-ngobrol saja. Kebetulan ini ketua kelompok petani. Masya Allah. Ya teman-teman ya. Ketua LPM Desa Cikurubu. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dan jabatannya kita memanggil petani ini, ternyata para petani di Desa Cikurubu itu bukan hanya menjadi petani saja, tetapi turut andil dalam pemerintahan, mendukung, menyupport untuk terlaksananya program-program yang ada di desa. Beliau ini adalah ketua LPM juga, petani juga. Oleh karena itu paparannya barang tentu ditunggu oleh teman-teman kami yang berada di seluruh Indonesia. Bangga Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue senaros ya Pak ya. Nami lah tuh namanya. Dibuka lah Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan atas nama saya Bapak Yoyo Rahya. Alhamdulillah dipercanten ku para petani janten ketua kelompok kanem. Atuh dipercanten oke ku bapakku janten ketua LPM. Mudah-mudahan lah dukungan nanti masyarakat atau kepercayaan nanti Pakku sing biasa dilaksanakan ku pada. Dupi badan harus tos sabaraha lami nanam padi di nyawah di Pak. Karesan Bapak nembe 2 tahun berjalan panginten nanam tani. 2 tahun berjalan teh di rata-ratakeun hasilna teh mung 6 kilo tinu sabata atau bisa tumbak mohon janten upami di kahektarkeun panginten gabah kering-kering nate 4,2 ton rata-rata gitu 2 tahun kapengker eta teh mohon 2 tahun Berarti genep musim ya Pak nya. genep musim laras genep musim mohon ayeuna alhamdulillah promotorna panginten Pakku atau di payung saja acana di pasien depot itu masih antara mang kumaha upami di anggo depot cenah ieu teh aduh kumaha bangga cobian cek udah urang teh kada hayat terobosan cobian bangga cobian alhamdulillah anjeunna nyiapkeun sarana sareng prasarana abdi mung istilahna abdi mung tanaga unggul lah pupuk sareng bibit dibantos ku Pakku bimbinganana cara pemupukanana alhamdulillah dibantos anu hasilna sangat-sangat bisa ngagumirakeun kaum para petani naik nanti serbaku memang 8,7% sampai sana 87% naik nanti hampir 100% panginten dan anu kawitna kenging 42 ton per hektar teh ayeuna mah janten 8,3 hiji ton gabah kering-kering jadi panjenengan teh aduh alhamdulillah pisan kanggo khususnya kanggo abdi pribadi panginten gitu mudah-mudahan reng-rengan petani dia tiasa ngiring pola kieu mari terus kacentoan hasilna naik nanti hampir 100% kirang 3% panginten lah ka 100% deh alhamdulillah pisan hatur nuhun sakali ini Bapakku anu mana parantos masihan ieu terobosan aduh kalau kumahnya kang abet terus ngagumirakeun teh luar biasa majengna wargi sanes 20-30% majengna teh gitu 100% hampir 100% janten sangat-sangat ngagumirakeun anak kaum para petani rupina eta Alhamdulillah Bapak mudah-mudahan hasil panena berkah ya amin oge anu nularkeun ilmuna sing berkah sing di bagian kesehatan oge tiasa menularkeun Bapak ka rekan-rekan petani insyaallah mari dupi targetan nasional teh sabaraha apanya Kang kenaikan produksi Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menaikkan atau mentargetkan kenaikan produksi 8%. 8%. Demikian. Dengan terobosan KP2M di wilayah ini khususnya yang sudah dijadikan demplot. Jadi targetan nasional sudah dilampaui Pak Bu. Oh, kita lampaui berlipat-lipat. 8% kita nyampe 97,8%. Alhamdulillah. Dari 4,2 ton gabah kering giling per hektar kita dapat 8,31 ton gabah kering giling per hektar. Ulah hilap jakatnya aja banyak. Insyaallah. Maka closing statement di Pak Kubu ka ngangge sadayana Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah diberikan pertolongan dan bantuan, juga tak lupa wabil khusus kepada ayah kita semua Profesor Dr. Maman Nurjaman yang sudah membantu, menolong, membimbing saya dan para petani khususnya di Desa Cikurupuk. Mudah-mudahan ini harus diikuti oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh pemerintah desa yang ada. Ini sangat membantu, ini sangat menolong petani, turun biaya produksi dan meningkat luar biasa untuk hasil produksinya. Demikian luar biasa ini. Alhamdulillah, barokah untuk semua, barokah khususnya untuk para petani.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KP2M Sumedang menguatkan pangan Indonesia.